Aktivis berjuang melawan sesuatu yang berkuasa. Bentrok dengan pihak berkepentingan selalu terjadi hingga mereka mengorbankan nyawanya demi masyarakat tertindas. Siapa saja yang meninggal terbunuh karena membela yang lemah? Berikut informasi selengkapnya. Menjadi seorang aktivis bukanlah suatu pekerjaan mudah. Aktivis berjuang melawan sesuatu yang berkuasa, bisa lembaga pemerintahan atau perusahaan yang memiliki pengaruh sangat besar. Tentu nyawalah taruhannya. Sama halnya dengan menjadi aktivis kemanusiaan ataupun lingkungan, pasti tak luput dari banyak masalah, seperti bentrok dengan pihak yang berkepentingan. Jika aktivis ini sangat berani, pihak-pihak yang merasa sangat dirugikan pasti akan mengambil solusi paling mudah, habisi, dengan membunuh aktivis yang menghalangi jalannya itu. Berikut aktivis yang ditemukan tak bernyawa. Salim Kancil adalah petani yang juga merupakan aktivis lingkungan di Lumajang, Jawa Timur. Beberapa hari yang lalu ia ditemukan tewas dengan keadaan mengenaskan di desanya. Kepalanya mendapatkan luka hantaman batu dan juga bekas gergajian. Selama ini Salim Kancil memperjuangkan lingkungannya dengan menolak adanya penambangan pasir. Sebenarnya ia telah melapor kepada pihak kepolisian atas adanya ancaman. Namun pihak terkait tak juga memberikan perlindungan kepada korban. Akibatnya Salim dikeroyok belasan orang dan tak bisa melakukan apa-apa. Kejadian ini dilakukan di siang hari dan dilihat warga yang juga selalu diancam. Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa dalang di balik aksi keji ini. Kematian Munir akibat diracun arsenik menjadi isu yang meledak di Indonesia, bahkan di dunia internasional, menyorot kematian aktivis HAM ini. Sampai sekarang motif kematian dari Munir tak juga jelas, seperti sengaja ditutup-tutupi dan tak dibuka secara gamblang. Namun dari beberapa dugaan yang muncul, Munir dibunuh karena ia memiliki dokumen pembantaian di Talangsari, Lampung tahun 1989. Lalu penculikan aktivis 1998, referendum Timor Timur hingga kampanye hitam di pemilu 2004. Marsina adalah aktivis buruh yang meninggal dengan sangat mengenaskan sekitar tahun 1993. Ia dibunuh oleh orang yang tak dikenal akibat perjuangannya dalam memperjuangkan nasib buruh. Ia berada di garda depan meski usianya masih sangat muda untuk menuntut perbaikan upah buruh yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu. Namun sayang apa yang dilakukan oleh Marsina tak berbuah manis. Ia dianggap sebagai pembangkang dan wajib dimusnahkan agar kepentingan pihak pabrik berjalan dengan baik. Kasus Marsina menjadi simbol perlindungan akan HAM di Indonesia masih sangat rendah, bahkan bisa dibilang tak ada sama sekali, terutama bagi rakyat kecil. Tes Elway adalah seorang aktivis besar di tanah Papua. Ia hadir dan berjuang jauh sebelum Munir, namun ia justru dilupakan dan tak pernah diungkap lagi kasus pembunuhannya. Tes dibunuh di dalam mobilnya oleh anggota militer Indonesia. 7 orang eksekutor di lapangan telah ditangkap dan diadili. Namun dalang dan otak di balik aksi ini masih belum jelas hingga kini. Ada indikasi jika kasus ini sengaja dilakukan karena Tes dianggap sebagai separatis dan pemersatu rakyat Papua. Seperti yang kita tahu bersama, Papua adalah menyimpan sumber daya alam yang sangat banyak. Namun daerah ini juga dikenal sebagai daerah yang tak tersentuh modernisasi. Jopi adalah seorang aktivis lingkungan yang hidup dikenal sangat vokal dalam urusan perusahaan lingkungan. Semasa hidup dan aktif dalam lembaga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ia selalu menyuarakan hak-hak petani yang terampas oleh industri ekstraktif seperti kelapa sawit dan tambang. Jopi selalu aktif menyuarakan apa yang ia rasakan ke media sosial. Sekitar Mei 2015, Jopi ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Ia dikeroyok oleh sekelompok orang berbadan tegap dan berambut capang. Di sana Jopi dihajar dan juga ditusuk pada punggungnya menggunakan bayonet hingga akhirnya meninggal dunia. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jopi dan sampai sekarang belum ada titik temu yang jelas. Masalah perlindungan HAM dan juga perlindungan keselamatan di Indonesia belumlah baik. Kita hanya bisa berharap agar pemerintah lebih memperhatikan nasib aktivis yang bisa meregang nyawa akibat dibunuh dan kejadian seperti Salim Kancil, Jopi, Munir dan lainnya tak akan terulang lagi.